Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita hadir Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali mengumpulkan kita di musola yang penuh berkah ini di malam yang ke-18 daripada bulan Jumadil Ula dan bulan sehat walafiat, melanjutkan kebiasaan baik kita yang Allah karuniakan kepada kita, menghidupkan bainal isya'in antara maghrib dan isya dengan ketaatan yang teramat tinggi nilainya di sisi Allah, yaitu majelis ta'lim. Alhamdulillah, ikhwan rahimakumullah, pada pertemuan malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kumpulan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, yang mana beliau menuliskan nas hadis dengan riwayat tanpa menjelaskan penjabaran makna-makna atau syarahnya. Sebagai penutup dari kitab yang beliau susun, itu kitab Al-Adhkar. Ini ada 30 hadis kurang lebih sebagai penutup terakhir dari kitab Al-Adhkar ini. Yang mana alhamdulillah kemarin telah kita baca sampai kepada hadis yang ke-8. Hadis yang sangat penting buat kita pegang dalam kehidupan kita pribadi, dan kita tanamkan juga kepada anak keturunan kita, keluarga kita, yaitu perhatian Allah wa Rasul terhadap masalah halal dan haram. Masalah halal dan haram, karena ini sangat berpengaruh dalam kehidupan dunia dan di alam barzah dan yaumil kiamah. Dalam kehidupan dunia, masalah halal dan haram ini sangat berpengaruh, di antaranya menjadikan ibadah kita diterima dan tidak diterimanya di sisi Allah. Kedua, pengaruh efek yang buruk sesuai apa yang dikatakan Rasulullah SAW, ketika seorang makan yang haram, dia mau tak mau akan bermaksiat kepada Allah. Dan kalau dia makan dari yang halal, maka dia akan taat. Man akalal halal ata' jawarihuhu syam'ata. Orang yang makan dari yang halal, mau tak mau dia akan taat kepada Allah. Walaupun di lingkungan yang tidak baik, dia akan dilindungi Allah. Ini sangat penting faktor ini. Kemudian, kalau sebaliknya, na'udzubillah min dzalik, man akalal haram, siapa makan dari yang haram, jangan ke yang haram, syubhat pun jangan. Syubhat itu yang tidak jelas antara halal dan haramnya, wajib kita tinggalkan, ya, apalagi yang jelas-jelas haram. Kenapa? Rasul mengatakan man akalal haram asad jawarihu sya'mabah. Orang itu akan bermaksiat kepada Allah mau dan mau. Ya, kita ambil berkah, kita ulangi hadis yang kemarin, ikhwan. Rasulullah SAW bersabda dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala, qala Rasulullah SAW, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu indah, Allah itu baik, Allah itu bagus, tidak menerima kecuali bagus-bagus itulah. Yang tidak bagus tidak. Ya, manusia punya sifat seperti itu, apalagi Allah yang maha indah, maha sempurna, maha bagus. Allah sudah mengajar kita, nyuruh kita untuk memberikan yang terbagus dalam ibadah kita. Nah, kalau kita tidak melakukan seperti itu, maka ada kemungkinan salat kita, ibadah kita tidak terima Allah. Contoh kemarin sudah kita sampaikan dan sering kita sampaikan perihal orang yang sholat. Orang itu sholat memakai pakaian yang dibeli seharga 10 dirham, tapi dari duit 10 dirham itu ternyata ada 1 dirham duit haram. Maka Rasul mengatakan, apa yang terjadi dengan sholat orang tersebut? Sholat loh, orang ini bukan tidak sholat, dia sholat. Boleh jadi sholatnya itu baik, bagus, tapi apa yang terjadi dengan sholat yang dia gunakan pakaian 10 dirham, dia beli pakaian itu, dia pakai itu sholat, tapi dari 10 dirham ada 1 yang haram. Lam yataqabbalallahu salatahu, Allah tidak terima sholat hamba itu. Mengerikan ya. 1 dari yang haram, 9-nya halal. Dia belikan pakaian dan dia pakai untuk sholat. Sholat orang ini, tapi sholatnya tidak diterima oleh Allah, tidak diterima sama Allah. Mengerikan. Nah, kita lihat juga bagaimana hadis kemarin Rasulullah mengatakan, qala Allah Ta'ala, wa inna Allah Ta'ala amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Allah menyuruh kita umat Islam ini, umat ini, untuk melakukan apa yang Allah perintahkan juga kepada para rasul. Jadi perkara ini bukan hanya kita orang biasa, ya, Rasul, levelan Rasul dan Nabi pun, yang mereka itu notabene maksum, terlindung, tidak bakal tersentuh dengan sesuatu yang diharapkan Allah. Tapi Allah wanti-wanti ingatkan kepada mereka. Apa itu firman Allah, perintah Allah, yang mana perintah itu untuk mereka dan lebih tepat lagi untuk kita, ikhwan. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibat. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik. Baik di sini jelas, semua kita tahu. Ulama pas semuanya tidak ada khilaf. Yang dimaksud baik bukan dari segi vitamin, dari segi gizi, bukan. Ya, baik dalam makna kehalalannya. Nah, kalau Rasul baik diingatkan Allah, yang mana mereka itu maksum. Apalagi kita, maka Rasul mengatakan, ya, wa anna Allah Ta'ala amarul mu'minin. Allah memerintahkan kepada umat Islam, orang mukmin, sebagaimana Allah memerintahkannya kepada para Rasul.
Ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa'malus shalihat. Baru habis itu perintah beramal solehlah kamu. Nah, ini ulama yang memberikan pemahaman baik kepada kita. Susunan ayat ini cantik. Artinya amal soleh itu akan terwujud dengan adanya makan bagus dulu. Ketika makan bagus kita dapatkan, maka insya Allah seperti yang Rasulullah katakan tadi, atau jawarihu sya'am, dia bakal taat, dia bakal melakukan kebaikan, mau tak mau. Orang makan duit haram, makanan dari yang haram, dia akan solid, ikhwan. Tak betah di tempat-tempat yang baik, diajak untuk berbuat baik, berah. Kalaupun dia melakukan kebaikan, maaf ya, bukan kita seuzon, tapi ini apa yang dikatakan Rasulullah. Pertama, tak diterima Allah ibadahnya. Kedua, sum'atan awliya, ada tujuan. Dia kata bahasa kita pencitraan, yang biar dengar orang baik, segala macam, kita nutupi keburukan gawe buruk dia. Yang jelas tidak diterima Allah, tidak diterima Allah. Lalu hadis kemarin ya, disambungkan lagi ayat berikutnya. Jadi setelah Allah perintahkan makanlah dari yang baik, baru ada perintah wa'malus shalihat. Perintah makan yang halal dulu, baru ada perintah beramal soleh. Artinya terwujudnya amal soleh itu akan begitu gampang kita laksanakan, kita dapatkan kalau kita awali dulu dengan makan yang halal, makan yang bersih, tidak ada syubhat, apalagi yang haram di situ. Apalagi yang lain kita bisa mendapatkan yang halalan thayyibah, halal berkah. Firman Allah yang lain, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Allah perintahkan kita nian dalam ayat ini, wahai orang-orang beriman, makanlah kalian dari apa-apa yang baik yang kami rezekikan kepada kalian. Kita tahu ada yang sumber rezeki yang datang ke kita, ada yang syubhat, ada yang halal, ada yang haram. Tinggalkan yang syubhat, tinggalkan yang haram. Ambil yang halal. Dari yang halal sendiri, kalau antum ternyata dapatkan ada yang halal tapi tidak thayyibah, halal sekedar menurut hukum fikih halal, tapi keberkahnya tidak ada. Sementara ada yang halal dan thayyibah, mubarakah. Tentu kita pilih yang halal dan thayyibah, mubarakah. Itu syifa, makanan-makanan itu akan menjadi obat buat kita dan menjadikan kita sya'am abah atau jawarihuhu, akan kita taat kepada Allah mau tak mau. Yang kita akan gampang, bangun tidur gampang. Ya. Segalanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini mujarab memang, ikhwan. Ya. Mujarab. Kejadian seperti ini banyak di alam orang-orang soleh. Di antaranya pernah seorang yang soleh, dia kebetulan berteman dengan seorang yang saat itu sudah maaf ini cerita sampai ke baik. Seorang yang sudah kawan itu dulu kawan dia, kawan sohib di akrab baik. Nah, ini untuk perjalanan hidup berpisah mereka. Yang satu subhanallah menggeluti urusan agama sampai menjadi seorang ulama yang soleh. Lalu satu kawannya menggeluti dunia sampai menjadi orang yang kaya dan memiliki kedudukan di dunia. Lalu dipertemukan Allah di negeri orang yang kaya, yang sudah menjadi pejabat, jadi orang kaya tadi itu. Karena di Bekawan tadi ketemu, masya Allah, ya kawan lama. Maka ngakrablah mereka tadi itu. Duduklah bareng lagi, maka diajaklah makan di rumah orang kaya yang ya sumber rezekinya lah tidak jelas sudah. Makanlah dia di situ. Setelah kunjung, setelah balik ke rumah, subhanallah, untuk bangun malam sulitnya luar biasa. Untuk bangun malam sulitnya luar biasa. Sampai dia bilang, apa dia salah aku, ngapa aku ni tidak capek, tidak apa. Setelah dia tahu mungkin dia dari aku duduk makan di rumah kawanku tadi. Setelah diselidiki, ditagih, ternyata benar kawannya sumber rezekinya syubhat dan haram. Ya, syubhat dan haram itu menjadi efek kotor yang membuat dia sampai ya, lemah untuk ibadah. Ikhwan rahimakumullah, usib nafsi wa ikum bitaqullah. Ini nasihat buat anda dan sekalian. Makan kenyang dari yang halal bisa membuat kita susah ibadah. Makan kekenyangan dari yang halal itu membuat kita sulit ibadah. Apalagi kalau kenyang dari yang haram. Tak nunggu kenyang dari yang haram. Kalau dari yang haram tak nunggu kenyang, tercicip dikit be rusak. Apalagi dari kenyang dari yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Lalu Rasul menggambarkan cerita di sini. Mana sudah kita sampaikan ya. Karena yang penting kami sendiri membutuhkan hadis ini. Kami ulangi buat kita semua lebih menangkap dan lebih insyaallah menghayati dan mudah-mudahan kita terapkan dalam hidup kita. Lalu Rasulullah bercerita, "Summa dzakar rajulu yutilu safar asy'athu arba yamuddu yadihi ila sama." Lalu Rasul bercerita tentang seorang laki-laki yang notabene dalam ungkapan Rasulullah disifatkan dengan sifat-sifat orang yang mustajab doa. Yutilu safar, musafir, mustajab doa musafir selagi bukan maksiat, walaupun urusan dunia, walaupun urusannya pendidikan dunia, bukan dia safar untuk ngejar akhirat, bukan. Musafir untuk dagang, musafir untuk hal-hal yang mubah, itu mustajab. Apalagi kalau urusan akhirat, lebih lagi jelas.
Ya. Yutil safar asy'atha akbar. Ini orang direndahkan di masyarakat. Padahal dia boleh jadi orang seperti itu. Kalau Rasulullah SAW dalam hadis lain, lau aqsama 'ala Allah la'abarra. Orang yang kadang-kadang kecilkan dari kita, tapi dia sabar, dia tidak ngasuh, dikucikkan, dia sakit hati tidak. Wong ahli ibadah, tak banyak nganggung, tak banyak habis sama wong. Wong ini dekat sama Allah. Lau aqsama 'ala Allah la'abarra. Kalau dulu bersumpah nyebut nama Allah, langsung ditunaikan oleh Allah. Mustajab doanya. Kemudian yutil safar yamuddu yadihi ila sama, berdoa angkat tangan, menunjukkan dia pakai adab. Ini juga menyebabkan yang sudah pernah kita baca. Imam Ghazali menyebutkan 10 sebab menjadikan doa itu mustajab, di antaranya yarfa, dia mengangkat tangan lalu mengusap muka setelahnya. Mungkin antum masih hidup, masih ingat tentang hadis tersebut. Lalu dia pun berdoa dengan hati yang dihadirnya, teriak dia menyebut nama Allah, ya Rabb ya Rabb. Sempurna sudah ya Pak. Mustajab doa ini. Tapi apa kata Rasulullah? Wa mat'amuhul haram, wa mashrabuhul haram, wa malbathuhul haram, wa ghudhiya bil haram, fa istajabalah. Tapi sayang, yang seharusnya mustajab doa itu kata Rasulullah, makannya dari yang haram, minumnya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, bahkan tubuhnya tumbuh dari yang haram. Fa istajabalah. Bagaimana mungkin Allah mengijabah? Ini sangat penting Pak. Ya, semua yang bukan cuma yang Allah yang berhubungan dengan diri kita. Ya, antum bangun masjid, bangun mushola, bangun majelis taklim. Kalau sudah campur dengan duit-duit yang syubhat, duit-duit yang haram, wallah antum bisa buktikan kerohanian masjid itu tidak dirasakan. Rohani masjid tidak dirasakan. Bahkan kita bakal dapatkan dan banyak yang sudah bukti. Ya, pengusaha yang cekcok, ribut. Kita tunjuklah fasilitas AC lengkap, karpet empuk, tempat orang cuma duduk-duduk, bukan orang ibadah. Ya, cuma untuk berteduh main HP. Ya, main habis zaman sekarang. Bukan untuk orang ibadah hebat, tapi masjid-masjid lama untuk bisa saksikan. Di Palembang masih banyak, alhamdulillah, musola lama. Begitu kita masuknya rohani kita terasa, sumpah kita dengan dunia masuk situ, Allah lega, enteng pikiran kita. Belum kita ibadah di situ. Karena asrar pertama sudah taksis, dibangun dengan takwa Allah, dengan niat takwa. Lalu dibangun dengan duit yang halal, lalu dimakmurkan dengan ibadah. Sudah klop. Hakadha ya ikhwan rahimakumullah. Masya Allah kan mana bisa la haula wala quwwata illa billah. Kita lanjut hadis yang berikut. Hadis yang ke-9. Bismillah. At-tasi' hadis la darar wala dirar. Nah, ini hadis Rasulullah juga menjadi kaidah dalam ilmu fikih. Kaidah ilmu fikih dalam usul fikih, dalam kaidah ilmu fikih dijadikan kaidah. La darar wala dirar. Artinya jangan kita dicelakakan, jangan kita mencelakakan uang. Jangan kita dirugikan, jangan kita merugi uang. Itu kaidah hidup. Jangan nak lemak dewek. Jangan pula kita dirugi uang lalu kita kehilangan kebaikan dan kehilangan sesuatu, dirugi uang. Jangan merugi uang, jangan dirugi uang. La darar wala dirar. Jangan mendatangkan keburukan untuk orang lain dan jangan pula kita didatangkan keburukan untuk kita. Nah, ini contohnya banyak dalam kehidupan kita ikhwan rahimakumullah. Kadang-kadang kita ngotot pengen melakukan sesuatu, sementara gawe kita ini buat kita baik, buat orang lain tidak baik. Contoh yang umum lah, musim sekarang banjir di mana-mana. Kita banjir, kita tinggi ke rumah, kita nimbun. Entah kita nimbun, rumah sebelah tak pernah banjir akhirnya. Nah, sekarang harus berpikir kita, la darar wala, kita pengen tidak kebanjiran, tapi kalau kita timbun rumah kita, orang sebelah melok banjir. Nah, solusinya apa? Ajak selokan yang kecil kita lebar dulu. Cari dulu tempat-tempat untuk penampungan air sehingga tidak terjadi itu. Sekarang banyak kan. Bahkan akhirnya di demo, berapa banyak orang buka perumahan di demo oleh masyarakat. Karena dengan mereka nimbun akhirnya resapan air itu hilang. Rumah masyarakat jadi banjir. Nah, ini contoh la darar wala dirar. Dan satu contoh cerita yang menarik ikhwan rahimakumullah. Ada orang soleh. Ini mungkin pernah untuk saudara cerita ini beberapa kali kami sampaikan, asatidz mungkin yang lain menyampaikan. Ada orang soleh ini subhanallah lagi kewalahan ngadepi tikus di rumahnya. Tikus luar biasa di rumah dia, masya Allah. Ya, dia rumahnya sederhana. Jadi kita ini banyak rumah buruk lah gitu. Jadi sarang tikus. Jadi dia duduklah sama anaknya pesantren, anaknya ngeluh, bah, jadi mak mano ini bah, tikus ini sudah lebih, sudah tak baca lagi tentang anaknya. Diracuni apa? Jangan dia ngomong, jangan diracuni, kaget yang makan bukan tikus, kucing, ya atau apa lah. Hanya mikir, wahai mereka hanya sudah nyimpulkan. Ada sikap anaknya tadi nyimpulkan dan yang lain disepakati, tapi bapaknya diam. Dabah ini merah. Tikus itu lawannya kucing. Kita pelihara beberapa kucing di rumah ini.
insya Allah dengan adanya beberapa kucing rumah ini, tikus pasti berlagi. Benar gitu. Ini tidak mencelakakan tikus, kucing tidak termakan racun, tikus baca berlagi. Kita baca bacanya nyaman, tenang. Begitu mereka sudah sepakat, abahnya ngomong, sudah kamu sepakat. Iya Pak, itu yang terbaik. Sebentar kata abahnya, aku nak nanya sih kok. Kata abahnya, ini orang soleh. Balik pula la darar wala dirar. Kalau kita melihat kucing itu berada di rumah kita, lalu tikus itu belaginya kemana lah kira? Mikir, rumah tetangga dia berada. Selalu rumah tetangga. Mikir, benar juga Pak. Rumah tetangga. Nah sama gitu kadang-kadang itu juga. Ya, antum ngebakar sampah. Sampah banyak orang sering banget. Asapnya masuk rumah tetangga. Batuk, yang segala macam. Kita nyaman sampai kita habis, uang sebelah terganggu. Nah, ini banyak dalam kehidupan kita. Kaidah ini terpakai. Jadi kita harus memikirkan, jangan egois di bahasa kita. Melemah ke diri kita, uang lain sago. Atau terlalu kita mengalah, uang itu selamat, kita justru celaka. Tak juga. La darar wala dirar. Jadi ini mizan. Satu neraca pertimbangan sikap kita untuk menentukan suatu perbuatan. Yang satu sikap kita tinggi ke rumah, kita butuh memang tinggi ke rumah, kamar kurang, anak kita nambah. Kira-kira kalau kita tinggi ke rumah, uang sebelah ni kena matahari tak? Dah dapat matahari, ada hukum dulu dalam syariat. Tinggi ke rumah sampai uang sebelah, angin kurang dapat, matahari tak dapat, macam kena dosa kita. Harus minta izin dengan ridha mereka, dan kita jelaskan sama mereka efeknya ini akan begini. Kalau mereka tak bisa, kami tak dapat matahari kali. Kalau kamu tinggi ke rumah, angin pun tak masuk ke rumah kami. Tak bisa. Ini harus ada. Mungkin sampai kita harus membayar ganti rugi. Kalau dia nutup, ya laju lah. Tapi kami minta ganti rugi. Kita ganti rugi. Tak baca. Kenapa tanahku? Ya, kita kan biasa gitu. Tanahku, bukan tanah kamu aku bangun. Duit aku. La Allah ya. Dalam syariat diatur. Apalagi khususan dengan masalah jiran ini luar biasa. Masalah jiran ini sangat luar biasa, sangat mengerikan. Kadang-kadang kita lalai yang seperti itu. Kita ngelemak ke diri kita, nyantik ke diri kita, muat taman, muat apa, nyawai wak, mau burung, segala macam. Tapi kotorannya kadang-kadang imbasnya ke rumah tetangga. Kalau nak contohkan mungkin sangat banyak. Tinggal kembang ke dewek lah contoh-contoh yang seperti itu. Nah ini hadis Rasulullah. Jadi Rasulullah ngomong, la darar wala dirar. Jangan kita celaka, jangan perlu dicelakakan. Jangan kita celaka, jangan kita mencelakakan uang. Jangan kita dirugikan, jangan kita merugikan orang lain. Jadi posisikan, kalau aku di posisi itu mana? Lemah di kita, tidak lemah di uang. Jadi harus kita perhatikan. Jadi contoh-contoh tadi sudah jangan, anak kira sudah cantik ya. Masalah air tadi, masalah nimbun itulah. Kita pengen aman, kita pengen selamat, tapi ternyata bocoran rumah, genteng, kadang-kadang ya hujan. Kita mau talang, kita aman, tetangga kita mungkin ngasuh dia malah dapat musibah dengan ketalang ngocoy lain terfokus sikot tempat akhirnya menyebabkan masuk ke keselokan banjir rumah tetangga. Itu kadang-kadang tidak peduli dengan masalah ini kan. Yang Allah egois kita, kenapa tanahku, duit aku tidak minta sama dia. Itu kadang-kadang padahal syariat ngatur ini semua dalam segala hal. Yang kita harus perhatikan dalam segala hal. Ini kaidah hidup kita datang dari Rasulullah SAW. Masyaallah ahbab rahimani rahimakumullah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. La darar wala dirar. Wainahu fi muwatta mursalan wa fi sunan Daraqutni wa ghayruhu min turuq muttasilan wa huwa haditsul hasan. Hadis yang ke-10 al-ashir an Tamim ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Ruwaina fi sahih Muslim. Ikhwan rahimakumullah, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah mengatakan ad-dinun nasiha, agama itu adalah nasihat. Liman ya Rasulullah? Kepada siapa? Maka Rasul mengatakan lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi. Nah di sini maksudnya yang kita mengajak orang, nasihat itu yang tujuan mengajak mereka untuk ingat dan kembali kepada Allah, untuk menjalankan apa yang ada di dalam Al-Kitab, yaitu Al-Quran, wali Rasuli, dan apa yang datang dari Rasulullah SAW.
Wali a'immatul muslimin. Nah, nasihat ini ikhwan sifatnya umum ya. Bukan hanya di kalangan orang-orang yang disebut ustaz pada orang awam saja. Boleh jadi minta maaf. Ya, apalagi ustaz muda macam kami. Kadang-kadang terbawa emosi, terbawa hawa nafsu. Ada sikap ucapan gerak-gerik yang salah. Itu orang yang dibawa yang bukan ustaz berhak untuk nasihati. Wali a'immatul muslimin. Ya, dengan caranya mungkin beda nasihat orang tua sama orang muda beda. Nasihat seorang yang ditengarai sebagai tokoh masyarakat, ya manusia tak lepas dari kesalahan. Ya, ada cara macam-macam cara tadi dinasihati, ditegur. Nah, ada orang yang insya Allah kelebihan dengan makom kedudukannya, bahkan dia ya saya tadi itu sudah ulama. Nah, dia memang sering menasihati ulama-ulama. Mungkin ya, seperti kalau kita punya maha guru, istilah kita tadi. Murid-muridnya dah jadi guru kalau, dah jadi ulama kalau. Nah, dia nasihati terus murid, walaupun sudah murid itu sudah punya murid ratusan atau ribuan. Bahkan sudah punya cucu murid dia. Nah, ini ya. Jadi kondisi manusia itu kan ulama atau orang yang diberikan Allah kelebihan ulama itu macam-macam. Sifat digambarkan ulama itu ada yang memberi manfaat, sifatnya seperti cere. Cere yang mendatangi gelas. Gelas itu nunggu kosong. Ulama ini muter datang ke kampung-kampung, ke tempat-tempat. Ada yang sebaliknya, dia bagaikan guci yang menung datang ngambil untuk nyedal. Ulama itu duduk di pesantren, duduk di rumahnya, orang yang datang ngambil ilmu. Orang yang datang ngambil ilmu. Ada yang sifatnya seperti sumur. Ya, kalau sumur itu siapapun yang lewat dapat dapat ngambil. Ada yang seperti sungai. Yang dapat itu yang ada di pesisir sungai itulah. Ngalir terus, masya Allah, deras hebat. Tapi yang pengen dapat itu harus menghampiri tepi sungai tadi itu. Yang pengen dapat banyak sumur, lewat sumur tadi. Tapi ada sikap yang kita singkat kebaik, yang jadikan Allah memberikan manfaat untuk semua. Siapa tuh? Yang diumpamakan seperti hujan, laut dapat, sungai dapat, sumur dapat, cegik pacak ngewadai, canting pacak ngewadai, semua yang pacak. Nah, ini ulama yang sudah syekhul masyayikh namanya, guru daripada guru. Ulama kaliber ya, ulama kibar, ulama aulia yang memiliki kedudukan yang hebat. Ya, bukan lewat lisan baik, dia memiliki kemampuan. Itulah mungkin kalau kita beristilah dalam kewalian itu gutubnya lah sudah. Ya, gutub itu wali-wali mendapatkan faedah dari dia. Wali-wali di bawahnya, ulama-ulama di bawah mendapatkan faedah dari dia. Biasanya seperti ini tidak banyak, tapi tidak pernah kosong. Setiap zaman Allah ciptakan ada. Kadang-kadang mereka itu apalagi di zaman sekarang banyak fitnah, tidak nampak kedirian, tidak ditampakkan Allah. Illa kecuali orang-orang yang memang sungguh-sungguh dengan jujur mencari mereka dapat. Ya, mencari mereka dia bakal dapat. Orang mencari wali Allah, pengen tahu. Bukan lewat iseng-iseng, memang pengen tahu nih. Dia bakal dapat kalau dengan tujuan niat memang pengen dekat menemukan seorang wali Allah agar dia dapat faedah, dapat keberuntungan, dapat ilmu, dapat keberkahan, dapat segala macam dari sosok wali tersebut. Sekarang tidak nampak. Ya, orang ini sepertinya samo galau. Nah, orang yang sungguh-sungguhnya bersihkannya hatinya, dibersihkannya pikirannya, husnuzunnya dibentang seluas-luasnya, maka dia bakal dapat ternyata di lingkungan dia bukan ada satu, bahkan banyak orang yang bisa dikatakan minas salihin, bahkan aulia Allah. Makanya dikatakan dalam Maghala ulama, ikhwan, kalau kita mendapatkan keberkahan, keberuntungan, ilmu, doa dari seorang wali, itu suatu yang baik. Ya, dengan kebaikan-kebaikan sang wali kita dapatkan. Itu sesuatu yang baik, tapi lebih baik lagi kalau engkau bisa mendapatkan itu orang adalah wali dengan kebaikan yang ada pada dirimu. Paham ya? Ya, kalau kita duduk depan wali Allah, kita dapat banyak kebaikan dengan doanya, dengan ilmunya, dengan pandangan itu baik luar biasa. Tapi akan lebih hebat lagi kalau kita mampu mendapatkan ini wali Allah. Dengan apa kebaikan daripada diri kita, hati kita baik, pikiran kita baik, pandangan kita baik, husnuzan kita dan sehingga orang tidak tahu, kita tahu ini wali Allah. Ya, bahkan ada orang-orang saleh sambil meminta kepada Allah hajat. Untuk masih ingat kisah Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu anhu. Beliau Al-Habsyi pengarang kitab Maulid. Ketika beliau masih fi bidayati, masih syabab, masih muda. Beliau punya keinginan hebat. Mungkin untuk pernah dengar manaqib beliau tu paling demen, paling senang dia kalau mendengar cerita tentang aulia Allah. Atau di mana ada wali datang, di situ digarinya, didatanginya, dan dia kalau balik ke rumah datang ke umi doakan nana, biar pacak macam wali fulan. Atau umi yang kadang membuat cerita kepada Habib Ali. Setelah cerita wali selesai, Habib Ali ngomong, ya umi doa asaka maslahum, doakan aku biar aku bisa seperti mereka. Ya doa ibu kepada anak. Ya luar biasa. Dapat wali Allah itu. Kalau di masjid, di musola itu mungkin maaf ya, mungkin lebih gampang kita berhusnudzon.
Tapi yang dicari oleh Hussein, ya Allah, arini walika fisuk. Ya Allah, tunjukkan aku siapa wali Allah yang ada di pasar. Walimu yang ada di pasar, ikhwan. Ingat orang rajin kelanggar, pergi musalla. Nah, sekarang minta Nabi Ali datang dulu. Minta, ya Allah, tunjukkan aku siapakah walimu yang ada di pasar. Wali Allah yang ada di pasar. Itu yang beliau minta saat solat tahajudnya. Hajatnya minta itu. Kenapa? Ya bukan, maaf, kalau kita cuma tahu itu wali langsung heboh. Tidak. Ada tujuan pengen dekat pada Allah lewat wasilah tersebut. Karena kita tidak bisa, apalagi kita yang maaf, yang lemah ini tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus punya guru yang bisa menyampaikan kita pada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau menyampaikan kita dari wali kepada wali. Jadi hari salat malam tahajud, minta di antara hajatnya seperti tadi. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku, bukakanlah kepadaku siapakah walimu yang ada di pasar. Sudah beliau sholat malam tahajud, beliau ini tidak pacak dengan kasat mata dengan ngomong beketu, jenggot panjang, tasbih tergalung sini, oh itu wali. Agak dulu ya, sisip dukun ya. Nak tahu wali Allah ni tidak gampang. Ainul basirah, bukan ainul basar. Yang memandang itu dengan mata hati. Subhanallah. Beliau yakin, ya Allah, aku yakin hari ini engkau akan tunjuk kepadaku apa yang aku minta semalam. Masuk beliau ke pasar. Begitu beliau masuk pasar, belum begitu dalam, sampai ada syakal laham, bagian blok orang jualan daging. Blok bagian orang jualan daging. Begitu beliau berjalan, subhanallah, matanya terpandang tertuju pada seorang. Beliau sudah agak tua, badan besar tegap, jenggot putih. Lagi letak lagi, cetok, badan berdarah, tangan berdarah. Subhanallah, jika kita berdetak, hati bahasa kita ni berdetak. Beda pandangan Nabi Ali dengan orang ini. Subhanallah, macam ada magnet. Tanpa disadari Ali terus memandang dia sambil berjalan. Begitu sudah agak dekat, orang itu stop, noleh. Isbiri Ali, badan. Sabar kali, kaget. Sabar tu kaget. Pasal sekali. Ya Allah, ternyata benar. Itu wali. Dia masih muda tidak Ali Habsyi. Orang itu sudah tua, sudah ya tua bayar. Dengan keadaan seperti itu. Kayak sini tukang daging, ikhwan. Sudah selesai, ta'al Ali. Sudah selesai dagang berapa kalau ta'al ila baiti, ila dari. Ada melak ke rumah. Oh, dah gugup Abi Ali Habsyi. Melak ketemu memang dapat wali Allah. Terbuktinya kapan? Apa cuma dengan itu baik? Itu sudah ya dikasap istilah tadi kan. Orang itu sudah tahu, kali sabar, kali tunggu kau. Pas sampai ke rumah, Abi Ali duduknya di ruang tamu. Sebenarnya terkesal, aku nak mengisi ke badan aku dulu. Beliau masuk kamar mandi, bersih badan gala-gala. Lalu di darajat wali itu memang minta tuh hebat, tinggi-tinggi. Ya Ali, laula bariha talabtu min Allah. Kalau seandainya semalam kau minta sama Allah itu, bukan minta tunjuk ke siapa wali yang ada di pasar, tapi kau minta kepada Allah tunjukkan aib yang ada pada diri kau, itu lebih afdal. Sallallahu alaihi wasallam. Nangis Abi Ali Habsyi. Seandainya kau minta semalam bukan tunjukkan aku siapa, tunjukkan berikan padaku siapa yang wali ada di pasar, tapi kalau ya Allah bukakanlah, tunjukkan biar aku tahu aibnya diri aku. Itu lebih afdal kata beliau. Kalau kita ngawam ini ketemu wali itu lebih afdal dari kita, tidak ngusik aib kita. Allah ikhwan kita ni alhamdulillah, yang dari kita tidak lepas dari karena manusia. Melakukan sesuatu karena manusia, meninggalkan sesuatu juga karena manusia. Riaan semata. InsyaAllah maha mengampun. Tertib ada di situ. Tapi gunakan kalau baca dalam salat antum, dalam sujud antum. Karena Rasulullah mengatakan akhir surah Al-Baqarah itu selain dia ayat Quran, dia juga adalah doa. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamalta 'ala alladziina min qablina. Rabbana la tahmilna ma la taqata lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Jadi balik cerita nasihat tadi, ikhwan. Ya tinggal ya kalau maaf ya insyaallah lafiya antum lihat Al-Faqih atau siapa yang dianggap sebagai ustaz tapi melakukan suatu hal yang salah, ya jangan dibiarkan. Apalagi kadang-kadang sudah membiarkan ngatain ustaz macam itu sama baca gitu. Nah langan kau tidak nasihat ngatai pula ya. Na'udzubillah. Kalau antum tidak mampu jaga lidah, jaga hati, angkat tangan doakan biar ustaz itu jadi lempeng balik benar lagi. Atau antum tidak mampu nasihat karena antum masuk umur kita sama, atau takut kaget mana cari orang yang lebih tua levelannya. Mungkin ustaz ini kalau dengan orang lebih tua akan mendengar nasihat.
Bahkan tidak bersalah ikhwan kalau memang antum meyakini, bukan antum banyak orang menyaksikan ini. Kalau dia ini sekarang lagi salah, dia punya guru, sampai kepada gurunya. Mungkin guru yang mampu menegur. Tapi kalau pacak tanpa nyampe kepada guru, kita negornya itu lebih abdul. Kadang-kadang nyampe kepada guru itu dalam satu sisi memang itulah solusi, tapi dalam satu sisi dia guru sempat kecewa dan sedih dapatkan anak murid seperti itu. Tapi dalam balik itu dia akan berterima kasih. Dan kita juga tahu kalau ternyata muridnya dalam keadaan salah, dia baca negor, dia baca mengingatkan. Wa ammatihim, dan kepada umumnya umat Islam. Ya, nah di sini ikhwan nasihat, ikhwan rahmatullah, bukan cuma tugas ustaz. Semua antum loh, wa ammatihim, semua orang punya tanggung jawab untuk memberi nasihat. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr, tawasau bil haq, tawasau bil marhamah, dengan kapasitas kita masing-masing. Ya, lihat ada orang salah, misalnya makan tegak, orang makan tangan kiri. Nah, kita mampu tegur nasihat dengan cara yang baik. Ingat ikhwan, bil hikmati wal bayan, hikmah dulu baru bayan. Ya, tak boleh itu alam tahu tak kau besar saya ngomong. Kaget dulu. Ya, diajak duduk pelan-pelan. Ini jangan macam ini. Bagusnya macam ini. Kalau macam ini baru tunjuk tahu haram. Kalau ini boleh. Jadi dijelaskan dulu baik buruknya, manfaatnya, baru sebutkan hukumnya. Bil hikmati wal bayan. Tunjuk hikmah dulu. Ya, tunjuk hikmah dulu baru nanti penjelasan. Jadi bukan tugas hanya milik ustaz, ikhwan. Apalagi antum, kalau antum memang dibukakan Allah peluang bisa lewat WA, ya. Jangan juga minta maaf, itu rajin untuk nasihat terus, rajin kita dewek dan nasihat diri kita kan, ya. Boleh ikhwan nasihat, atau ya, masya Allah nikmat ceramah asatis yang antum ini manfaat, ini tepat kalau untuk kawan aku yang di sini dia tidak hadir. Itu boleh edit, tapi tolong sekali lagi, jangan salah letak yang bagus, kalimat itu jangan dipotong, malah salah potong jadi fitnah malah. Ya, Ustaz tunjuk tahu itu hukumnya tidak boleh kecuali kalau dia bawanya tidak boleh ya sudah. Nah, akhirnya jadi malah Ustaz ini bukan ada poin ada 5, kita tak 2 baik 3 dah kita bawa ke nak cantik, nak bagus. Nanti bisa negur orang buat ya macam-macam ikhwan nasihat itu. Ya, antum punya dinding rumah yang kosong, punya antum rumah itu, antum bisa bikin cetak banner, baca kalimat-kalimat nasihat. Setiap orang lewat baca banner itu tidak berpahala, itu nasihat. Ya, atau di mobil, anda punya mobil, ya, dibuat di belakang itu. Kan sekarang banyak tuh, ya, belakang mobil angkot, mobil pribadi, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, kita juga tim sukses Allah Rasul, tim suksesnya Allah. Buat gambar cantik, ya, antum kreatif kan bisa. Modal tak berapa ya kawan, paling sekian ratus ribu. Tempelkan, baca sampai setengah tahun ganti bau lagi. Nasihat, ingat kau untuk birrul walidain, untuk tidak tinggal sholat. Ya, dulu pernah ya mobil-mobil yang kita ikhwan punya, termasuk alhamdulillah mobil kami juga ada itu. Ya, sholatlah kamu sebelum kamu disolatkan. Ada yang seperti terpesong macam itu. Di lampu merah pas stop dia nyengok terus itu. Terpesong. Nancep langsung nasihat itu. Ini namanya dai berjalan. Mobil melok berdakwah, boleh jadi masuk surga sama mobil. Ya, tapi ganti mobil yang baru di surga. Ya, berkat mobil kita bisa masuk surga. Bikin itu ya kawan. Ya, banyak orang kan iklan obat, iklan segala macam. Yang jelas sekarang kampanye pakai mobil kalau. Itu juga bikin seperti itu, kreatif kita bikin. Ya, ada juga yang mudah tulisan-tulisan di baju. Tapi hati-hati kawan, tulisan di baju itu ya, antum orang ada yang tulisan nama sahabat Umar, Abu Bakar, Ali. Nah, itu kakek dicuci masuk kamar mandi. Ya, yang cantik lah. Boleh antum buat tulisan nasihat di baju itu boleh. Kadang-kadang di helm mana pernah menyaksikan ya, kalimat tipis kecil tapi memiliki makna. Itu semua bisa kita lakukan. Nasihat. Ya, seperti bahkan lebih cantik. Antum punya toko, punya supermarket, punya rumah makan, itu kesempatan untuk menunjuk uang, aja untuk berdakwah. Ya, seperti nasihat-nasihat tadi. Atau nasihat negur kalimat tipis makan, berdoa sebelum makan misal. Ya, ingat dengan nasihat kalimat mutiara, baik itu hadis Rasulullah atau kalam-kalam para ulama. Tulis ke sumbernya hadis Nabi misalnya, kalam ulama fulan, tempelkan. Niat, nah ini termasuk dakwah ya, bil ghos. Umar Muhammad bin Hafid mengatakan Tariq khairil wara dakwah ilallah dawam bil
fi'il ya, bil fi'il wal qasd wa niyat wa khairul kalam. Tariq khairil wara, dakwah ilallah dawam bil fi'il wal qasd wa niyah wa khairul kalam. Kalau saya tidak salah, tidak terbalik ya. Jalannya Rasulullah itu selalu berdakwah. Jadi dakwah bukan di majlis baik, bukan di mimbar baik. Alat dawam, tariq ilallah dan dawam bil fi'il, ya dengan akhlak, dengan perbuatan. Antum sholat pakai siwak, sholat dengan gerak-gerik sunnah Nabi, segala macam lah. Makan dengan cara sunnah, itu semua bil fi'il. Ya, ketemu ucap salam, salam. Wan niyah wal qasd. Nah, apa ini dakwah dengan niat dengan qasd? Itu tadi. Ya, kalau niat tadi dengan diantaranya kita sengaja, bisa contoh antum pasang foto habaib, foto aulia, foto ulama di rumah kita. Bukan cuma jadi maaf pajangan, kita ini banyak pajangan. Ya, perlu rumah bagus, mau bikin cantik belagak, ya foto ulama, foto kiai. Ada niat apa masang itu? Tak dosa, anak demen baik. Oh, demen baik. Labas bagus ya demen ya. Niat anak masang foto, mudah-mudahan setiap orang nengok gambar Habib fulan, kiai fulan, aulia Allah. Ya, itu asli, Ikhwan, ada itu. Seperti inti memandang foto yang haram, itu berpengaruh dengan akal dan pikiran. Memandang wujud orang-orang soleh pun mendatangkan keberkahan. Ya, dakwah kita dengan itu, dengan foto-foto ulama tadi. Bahkan kita pun mengenali mereka. Misalnya ada bagi kawan kita yang bukan budak mati suka apa pas datang, itu siapa? Kakek kau lah apa? Ya, kakek kau galau apa jadi? Tak juga, itu tuh ulama ulia, itu ulama Palembang, itu ulama Palembang. Ya, kita buka ke mana dikit. Nah, buka mana itu, rahmat Allah turun. Niatkan biar dia dapat bagian itu. Nah, bin niat wal qasd, termasuk qasd tadi, masang tulisan-tulisan di jalan, di mobil-mobil tadi, di tempat yang penting yang laik, yang tepat, ya. Jangan nanti naruh foto aulia, foto habaib di tempat yang tidak muhtaram, tidak terhormat. Ya jangan. Ya, tulisan-tulisan hadis Nabi segala macam di tempat yang macam. Ada kawan kita ini sering dapat masang stiker nasihat, bahkan lapas Allah Muhammad di sepak bau motor. Nah, ini tidak tepat ya, di sepak bau motor, tidak cantik itu. Harus ya kondisikan yang cantik, maksimal. Jadi dakwah itu bukan hanya milik ulama, ustaz atau santri, tapi siapapun kita bisa dengan kapasitas kita masing-masing. Jujur ikhwan, besar-besar kami ini, ya kami ada berapa bisa memberikan manfaat untuk lingkungan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu. Fadhal azan isya yang mau baru terjadi dulu silakan. Insyaallah pada salat isya ikhwan, jatuh yang ada kemampuan waktu fadhal gabung, kita ada majlis zikir ziarah di Manggong Datuk Habib Adil bin Muhammad bin Umar bin Yahya, Tadar Agil Simpang Lampu Merah Veteran. Kalau antum ada waktu kosong fadhal ikhwan. Ya Allah, itu luar